Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Nah Sobat Fatih, hari ini kita ditemani oleh Kang Heri. Beliau juga merupakan salah seorang guru agama di Fatih Bilingual School. Langsung saja kita sapa. Gimana nih kabarnya Kang Heri? Alhamdulillah baik. Karena Raihan sudah panggil Kang, maka saya merasa lebih muda tentunya ya dengan panggilan Kang, karena secara usia juga mungkin beda tipis ya kita ya. Beda tipis. Nah, kami akan memberikan Bapak Kang Heri beberapa pertanyaan dan kami berharap Kang Heri bisa menjelaskan. Jangan sulit-sulit pertanyaannya ya. Insya Allah enggak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Kang, bulan Ramadan kan bulan yang penuh ampunan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan agar kita bisa diampuni dosanya oleh Allah gitu? Baik, ternyata berat pertanyaannya Raihan, karena ini berkaitan tentang hubungan kita dengan Allah ya. Dalam kitab Nashahul Ibad ada salah satu kitab yang itu tentang isinya nasihat semua ya, nasihat kepada hamba. Di sana ada hadis qudsi yang langsung Allah sendiri berikan nasihat. Ada juga ada Nabi Muhammad, bukan para nabi. Di sana juga ada kaul sahabat ya, nasihat-nasihat dari sahabat. Ada salah satu hadis qudsi yang menurut saya penting sekali dan sangat masyhur ya di kalangan umat Islam. Kullu bnu Adam, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku ya, dengan penuh kasih sayang. Kullu bnu Adam khata'un. Sesungguhnya semua manusia, bnu Adam, semua manusia itu orang-orang yang bersalah. Sesungguhnya semua manusia adalah orang-orang yang bersalah. Wa khairu khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun, kata Allah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia yang memohon ampun. Maka datanglah kepada Allah gitu kan. Apalagi tadi disebutkan kata Raihan, Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Penuh ampunan, ya kan? Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, ada hadis tentang Ramadan juga yang puasa, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena keimanan dan ihtisaban, mengharapkan, ihtisab itu perhitungan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Dari situ saja itu adalah menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk memohon ampun, bersungkur, bersujud kepada Allah, mengakui, merendahkan diri kita bahwa kita memang manusia adalah tempatnya salah ya, tempatnya dosa. Dan Allah itu suka kepada hambanya yang meminta ampun datang. Karena begini, sebagai sesama manusia juga kita pasti lebih respect dengan orang yang bersalah, karena dalam interaksi sosial pasti ada hal-hal yang kadang kita silap lidah dan seterusnya. Ketika orang itu datang dan meminta maaf, maka kita akan lebih respect dan insya Allah bisa memaklumi, memahami itu. Sebaliknya, kalau dia udah bersalah, menyalahkan lagi gitu kan dengan penuh malahan kayak orang nggak merasa bersalah gitu kan Pak. Ini sangat tidak baik. Maka kalau kita kembali kepada tadi pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat ya, agar kita mampu menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti merujuk hadis tadi, bahwa kita harus bertaubat gitu ya. Karena Rasulullah sendiri adalah orang yang paling baik di muka bumi ini, benar ya? Iya benar. Dan Allah jamin surga, dan beliau sudah disucikan bahkan ya. Maksud saya sebelum beliau mi'raj sudah diapakan? Sudah disucikan sama malaikat. Disucikan sehingga dia maksum begitu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya bertaubat dan beristighfar.
Masya Allah kan. Untuk apa coba? Rasul adalah orang yang dijaga, yang udah sempurna, jaminannya surga. tetapi Rasulullah masih beristighfar. Bertaubat. Dan bertaubat. Salah satu hadisnya kata Rasulullah apa? Bahkan dia sebut begini, wallahi katanya, demi Allah bersumpah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsaru min sab'ina marratan. Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Fatih, demi Allah, sungguh saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaum, dalam setiap harinya, lebih dari 70 kali. Nah, ini adalah satu teladan yang harus kita contoh begitu kan. Kenapa? Tadi kalau kita lihat kenapa Allah masih meminta ampun, bertaubat. Ternyata itu tidak bertaubat dan meminta maaf itu kan tidak hanya ketika kita bersalah. Contoh ya, kalau kita sesama manusia misalkan, Raihan, ini ada kita, maaf Raihan, saya boleh pinjam dan seterusnya. Kata maaf tidak harus keluar ketika kita bersalah begitu kan. Maka Rasulullah juga seperti itu, beristighfar dan bertaubat kan tanpa kesalahan begitu kan. Ini adalah subhanallah. Maka dari itu kita harus, kalau mencontoh Rasulullah itu 70 kali dalam setiap harinya. Ada hadis yang lain mengatakan 100 kali. Nah, ini artinya apa ya? Kesungguhan kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu mungkin. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih Pak tentang bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah terkait agar kita bisa diampuni dosanya Pak. Nah, terus bagaimana kalau dosa kita itu ada pada manusia? Kita sebagai makhluk sosial pernah membuat manusia lain tersakiti, sakit hati, tersinggung dan sebagainya Pak. Itu gimana cara kita agar bisa minta maaf Pak? Naudzubillah, semoga Allah jaga kita agar tidak banyak berbuat salah kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya ini juga berat gitu ya. Jadi dalam Islam itu ada hablum minallah vertikal. Kita sebagai hamba dan punya kewajiban kepada Sang Khalik, itu seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa itu kita langsung kepada Allah untuk meminta ampun, dan Allah itu Maha Pengampun ya, kecuali dosa-dosa yang besar. Apa misalnya syirik, maka tidak ada ampun untuk syirik misalnya. Lalu bagaimana ketika kesalahan itu terjadi sesama manusia ya, hablum minan nas, tentu kita punya kesilapan lidah dan seterusnya. Jadi kalau kita berdosa kepada Allah, mungkin dengan puasa Allah ampuni, seperti tadi ada hadisnya gitu kan. Tetapi kalau dengan sesama manusia, sholat itu tidak bisa menggugurkan dosa kita kepada manusia orang yang terzalimi tadi. Tidak bisa dengan puasa, tidak bisa dengan haji ya. Tetapi kita harus selesaikan itu dengan sesiapa kita yang ada masalah tadi begitu. Karena Allah tidak bisa bantu, karena ini adalah hak hubungan ya kan? antar sesama manusia. Jadi Rasulullah SAW dalam salah satu hadis menjelaskan, yang makna hadisnya kurang lebih seperti ini, Raihan. Barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya ya, baik itu mengenai hartanya atau mengenai kehormatannya, maka hendaklah, kata Rasulullah, hendaklah ia meminta halal kepadanya atas dosa atau kesalahan yang ia lakukan sebelum hari kiamat tiba. Kira-kira begitu hadisnya. Maka kalau sudah hari kiamat, nanti kan tidak bisa lagi kita minta ampun. Maka kata Rasulullah gimana? Maka akan diambil pahalanya sebagai tebusannya, akan diberikan kepada yang dizalimi. Ngeri sekali kan? Kepada yang dizalimi. Tapi kalau pahala kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi itu dikasih buat yang bersalah, dikasih kepada yang
bersalah. Nauzubillah, ini sangat bahaya dan tidak mudah tentunya. Makanya kita harus menjaga hubungan sosial sebaik mungkin, dan ketika ada kealpaan kita jangan sungkan. Kan sering kita dengar ada beberapa kalimat yang sangat baik gitu ya. Artinya kita jangan merasa rendah diri, jangan merasa enggak enak dengan kata maaf, terima kasih, ya, dan seterusnya. Itu artinya kita kalau ada dengan ini, dengan sesama manusia, maka kita harus selesaikan dengan itu. Kenapa? Karena tadi kata Rasulullah, itu kalau itu tidak tuntas, maka di hari akhir nanti akan dibayar dengan kebaikan orang yang melakukan kezaliman. Jika kebaikannya tidak ada lagi, maka akan diambil kesalahan orang yang terzalimi tadi. Nauzubillah. Ini ada salah satu kisah juga. Hadis tadi kan baik harta atau kehormatannya. Kehormatan lain-lain banyak sekali. Mungkin menyinggung, mungkin memfitnah, mungkin menghibah dan sebagainya. Tetapi kalau tentang harta, mungkin kaitannya perampas atau hutang. Nah, ini mengenai tentang hutang di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada salah satu Muslim yang meninggal ketika itu. Kemudian tibalah waktunya untuk mensalatkannya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah si fulan punya hutang? Terus dijawab ada 2 dirham. Kemudian Rasulullah mengatakan, sholatkanlah teman kalian, kata Rasulullah. Rasulullah nggak mau mensalatkan awalnya. Kemudian sahabat Abu Qatadah, kalau tidak salah dalam hadisnya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya yang akan menanggungnya. Setelah itu baru Rasulullah mau mensalatkan si fulan ini tadi, ya kan? Ini artinya hak manusia, hak orang lain itu tidak bisa diselesaikan kecuali ya harus yang bersangkutan gitu. Karena seperti yang kita bahas tadi, dengan Allah ya kita taubat, nasuha, kita banyak istighfar dan sebagainya. Tetapi kalau ini dengan manusia, maka kita harus minta maaf. Nah, itu kan kalau kita tahu bahwa kita bersalah kepada orang tersebut, Pak. Gimana? Ini kan kita sebagai manusia pasti banyak kekurangannya, kesilapan. Bagaimana kalau kita ada berbuat salah kepada orang lain, tapi kita nggak tahu, Pak, dan orang itu merasa tersinggung gitu. Itu gimana, Pak? Inilah penting kita berhati-hati. Pentingnya kita untuk sangat menjaga diri kepada sesama, ya. Termasuk lisan. Yang paling banyak misalkan lisan. Ada sahabat Rasulullah, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini sangat menjaga, ya, untuk tadi. Makanya kita kalau gitu itu harus hati-hati, karena bisa jadi kita berlebihan berucap sehingga ada yang tersinggung, mungkin bersanda. Makanya kalau trik dari sahabat Abu Bakar, sebisa mungkin untuk tidak bicara, untuk tidak menggunakan lisannya, karena khawatir ada yang tersinggung, intinya yang sia-sia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beliau, makna hadisnya dia keterangannya dia ditaruh batu di dalam mulutnya. Bahkan dalam salah satu keterangan itu belasan tahun dia, 12 tahun atau 13 tahun. Untuk apa? Untuk melatih supaya lisannya enggak asal ngomong begitu. Dia benar-benar jaga, dia benar-benar keluarkan itu untuk hal yang baik. Bahkan dia berkata begini, seandainya kalau bisa beliau itu dibisukan saja, bisukan saja saya, kecuali berzikir kepada Allah atau ada hal-hal yang baik dari lisan saya begitu. Itu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Mungkin itu diantaranya, Raihan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Nah, Sobat Fatih, mungkin itu dia yang sudah banyak sekali kita dapat hal yang dapat kita pelajari dari Kang Heri. Nah, tadi salah satunya ada kita harus menjaga lisan dan manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah.
Mungkin itu saja untuk episode ini. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.